Buku ini bukan sekedar catatan hidup dan sisi unik seorang pelaku sejarah penerbitan Islam, melainkan cermin perjalanan spiritual, intelektual, dan kultural di tengah arus besar dakwah di Indonesia. Ini adalah tulisan tentang bagaimana idealisme bertahan, bertumbuh, dan berjuang dalam industri literasi yang kerap diabaikan oleh masyarakat. Sebuah warisan penting, tidak hanya bagi dunia penerbitan, tapi juga siapapun yang meyakini bahwa kebenaran tidak selalu harus diteriakkan, kadang cukup diterbitkan dengan tekun, sabar, dan konsisten. Buku ini bukan propaganda pribadi, tapi sebuah bacaan penting bagi siapa saja yang percaya bahwa buku adalah bagian dari jihad intelektual yang tak kalah hebat dengan medan jihad lainnya yang dicatat sejarah. 36 tahun Pustaka Al-Kautsar, jalan panjang perjuangan literasi, mencerdaskan akal umat dan memperkuat fondasi peradaban. Di usia yang matang ini, kami mempersembahkan buku Menerbitkan Kebenaran, Memilih Jalan Tengah dalam Arus Dinamika Dakwah di Indonesia. Sebuah autobiografi Thohir Bawazir, seorang praktisi perbukuan, pegiat literasi sekaligus penulis. Sebagai upaya untuk terus merawat literasi dan membersamai umat dalam membangun peradaban Islam yang gemilang. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas tentang atau mendiskusikan tentang buku autobiografi Menerbitkan Kebenaran, Memilih Jalan Tengah dalam Arus Dinamika Dakwah di Indonesia. Ini buku autobiografi yang ditulis oleh Pak Thohir Bawazir. Saya rasa temanya sangat menarik gitu ya. Apalagi tadi mungkin banyak kenangan atau cerita-cerita tentang bagaimana Al-Kautsar 36 tahun berdiri. Saya banyak memiliki catatan karena saya termasuk pembaca Al-Kautsar yang mungkin dari SMP atau dari sanawiyah, Pak Thohir. Jadi banyak saya lihat keunikan-keunikan yang mungkin banyak belum tahu. Misalnya saya kasih contoh. Ada buku judulnya Fikih Taisir. Penerjemahnya kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu mungkin kaget. Karena belakangan justru penerjemahnya itu kontra dengan penulisnya. Penerjemah Fikih Taisir itu Zuhairi Misrawi. Dubes Tunisia. Sekarang menjadi Dubes Tunisia. Jadi dulu itu penerjemah Al-Kautsar. Yang kedua, ada lagi yang lebih senior, yang sekarang menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian. Itu juga penerjemah Pusaka Al-Kautsar dan sahabat dari Pak Thohir. Masya Allah. Kemudian kalau baca lagi di selanjutnya di buku-buku awal-awal itu ada penerjemah Prof. Hamid Zarkasi dari Gontor. Ada kemudian Ustadz Abdus Samad juga pernah menjadi penerjemah di Pusaka Al-Kautsar. Tapi sepanjang 36 tahun ini, alhamdulillah Pusaka Al-Kautsar banyak diisi oleh para penerjemah, para penulis, dan para tokoh yang ikut andil dalam perjalanan 36 tahun. Untuk narasumber pertama, Bapak Hikmat Kurnia, Ketua IKAPI DKI Jakarta, mungkin bisa memberikan tanggapan atau juga mungkin bisa memberikan pencerahan terkait dengan dunia buku dan lain sebagainya. Silakan Pak Hikmat, masing-masing narasumber nanti ada 20 menit untuk bicara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat milad Pak Thohir. Selamat milad juga Pustaka Al-Kautsar. Ini sebenarnya saya juga bingung kenapa biasanya orang bikin buku itu 70 tahun, Pak Thohir, 60 tahun gitu. Pak Thohir bikinnya Ganjil. 63 tahun. Rada aneh juga ya, 63 tahun.
Terus kemudian Al-Kausarnya 36 tahun. Ini kalau diutak-atik gitu, jadi 99. Ini mungkin angka yang bagi Pak Thohir angka punya makna khusus. Saya pikir-pikir ini kenapa ya 36 sama 63? Ya ternyata setelah dijumlah-jumlah ya 99. Mungkin ini makna bahwa ada sesuatu yang di balik angka itu. Tapi bagi saya buku biografi ini, membaca biografi ini memang unik. Biasanya kan biografi itu berbicara tentang sang tokoh. Bahkan beberapa autobiografi atau biografi yang diterbitkan di Indonesia umumnya menempatkan tokoh itu sangat berlebihan. Kadang-kadang seolah-olah tokoh itu tidak nyata karena kehebatannya yang dibangun, prestasinya yang dibangun tanpa melihat kelemahan-kelemahannya. Itulah kemudian kita selalu jenuh membaca buku atau biografi. Sangat sedikit pelajaran yang didapat karena seolah-olah kita bukan berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan sesuatu yang serba hebat, serba super, serba benar gitu. Nah, membaca buku autobiografi ini sepertinya kita unik karena sang tokoh bercerita dirinya sendiri sebagian, tapi juga sejatinya dia menempatkan perjalanan hidupnya dalam konteks peristiwa besar. Jadi ketika misalnya hidup di Cilacap, itu beliau bercerita bukan hanya dirinya sebagai kanak-kanak, sebagai siswa SMP, siswa SMA, tapi dia berhasil memotret masyarakat Cilacap yang terbagi ke dalam struktur santri, kiai, dan abangan. Itu mungkin terpengaruh oleh Clifford Geertz. Tapi dia mampu memotret bahwa dalam kehidupan Pak Thohir kecil itu Cilacap itulah wajahnya. Dan Pak Thohir bisa memotret ini dengan baik menurut saya. Sehingga kita paham, oh ternyata memang di Cilacap itu ada berbagai kepentingan sosial keagamaan yang berbeda. Makanya kemudian kenapa Al-Ihsan harus hadir di situ. Kita bisa memahami perjalanan hidup Pak Thohir ini dalam konteks peristiwa dan menempatkannya dalam kerangka lebih besar. Itu yang mungkin Pak Thohir tadi juga katakan. Sehingga ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang didapat. Dan menurut saya ini sebenarnya bisa gaya penulisan memoir sebenarnya. Memoir itu kan biasanya menulis buku dari sekian peristiwa khusus, kemudian tokoh itu berbicara dalam sebuah peristiwa khusus. Nah ini kumpulan-kumpulan memoir ini jadinya jadi autobiografi ini. Karena kalau dibilang autobiografi, ya tidak banyak juga Pak Thohir bercerita tentang keluarganya, tentang itunya gitu. Pak Thohir lebih banyak bercerita tentang Al-Kausar. Al-Kausar itu bagi saya adalah Pak Thohir. Makanya membaca buku biografi ini adalah membaca Pak Thohir dan membaca pustaka Al-Kausar. Jadi kita akan tahu sepak terjang Pak Thohir dan sepak terjang Al-Kausar. Itulah kenapa kemudian sebagai bahan bacaan menurut saya peristiwa yang dialami oleh penulis itu hanya konteks waktunya saja. Dia bisa bercerita kemana-mana, termasuk bercerita tentang misalnya, saya jadi baru paham Pak Halim, kenapa ada masyarakat Yaman itu terbagi dalam dua golongan besar. Ada Masai, ada Ba'awi gitu ya. Itu ternyata ketika ditarik itu menyebabkan saya jadi paham kenapa corak yang dibangun oleh pustaka Al-Kausar adalah corak seperti itu. Karena kan masyarakat yang keturunan masyarakat keturunan Yaman ya Pak Tahir ya. Masyarakat keturunan Yaman itu dari awal memang dari Hadramautnya sudah terbagi ke dalam struktur yang berbeda. Ada Masai dan ada yang Sunni gitu, Masai yang lebih Sunni dan Balawi yang berbeda. Dan itu bisa ditarik oleh Pak Thohir penulisnya menjadi sebuah cerita yang kita bisa menggambarkan kenapa penerbit-penerbit seperti Al-Kausar, penerbit-penerbit seperti Gema Insani itu agak berbeda dengan Mizan atau berbagai penerbit lainnya. Itu kan setelah ditarik yang memang strukturnya memang berbeda, asal usulnya memang berbeda, satu dari Masai, satu dari Ba'alwi.
Menurut saya kemampuan itu menjadikan buku ini menjadi layak dibaca, bukan hanya puja-puji tentang sang tokoh. Gitu. Ini yang bisa juga dibagikan cerita ini kepada generasi-generasi yang lebih muda. Mungkin tidak banyak orang seperti saya gitu yang memang tidak berada di lingkungan Hadramaut, baru belakangan paham bahwa ada struktur masyarakat seperti ini. Dulu saya agak susah membaca kenapa Mizan berbeda dengan Gema Insan. Pak Thohir mampu menjelaskannya dengan baik gitu menurut saya. Sehingga buku ini memang agak berbeda. Nah, yang saya juga harus tahu kenapa sih sebenarnya Pak Thohir yang sarjana ekonomi mampu menjadi penerbit. Padahal kalau lihat proses kehidupannya, begitu lulus, kira-kira usia 27 tahun mungkin Pak Thohir ya. Kalau saya baca dari bukunya, kira-kira kalau 27 tahun. Pertama magang di Pustaka Manti, gitu. Dan itu tidak lama. Itu hanya setahun. Punya keberanian luar biasa untuk menjadi penerbit. Dan itu tidak mudah menurut saya. Saya yang mendirikan penerbit di usia 30-an, itu perlu belajar lebih lama. Pak Thohir ini belajar lebih cepat. 1 tahun udah berani jadi penerbit. Itu menurut saya sebuah keberanian luar biasa dan kemudian pilihannya adalah penerbit buku Islam. Nah, setelah saya telusuri memang pertama Pak Thohir besar di keluarga yang peduli sangat pendidikan agama. Orang tuanya itu sangat menekankan pentingnya pendidikan agama. Kemudian dekat dengan organisasi Al-Insan. Punya jaringan cukup di kalangan ulama-ulama, di kalangan tokoh-tokoh. Juga memang ini modal yang sangat cukup menurut saya ketika pilihannya sebagai sarjana ekonomi justru menerbitkan buku Islam. Dan terbukti memang Al-Kausar mampu memadukan kepentingan bisnis dengan kepentingan ideologis. Ini sesuatu yang tidak mudah di kalangan penerbit sebenarnya. Penerbit-penerbit itu selalu terjebak apakah menerbitkan buku idealis untuk kepentingan dakwah misalnya, atau memang berpihak pada kepentingan bisnis. Seringkali ada penerbit yang terlalu dakwah, tidak jalan sebagai penerbitnya. Ya banyaklah gitu, di IKB itu lebih banyak gitu yang begitu. Artinya punya idealis, punya ideologis, tapi tidak panjang umurnya. Cepat mati husnul khotimah gitu. Itu penerbit yang itu banyak. Kemudian penerbit yang berbisnis juga seringkali tidak cukup peka. Sehingga ketika situasi lingkungan usaha berubah, banyak berguguran. Nah, sekarang kan lebih banyak lagi berguguran ya Pak Thohir ya. Nah, jadi Pustaka Al-Kausar selama 36 tahun menurut saya mampu memadukan kepentingan bisnis dan kepentingan idealis. Ini yang tidak mudah bagi penerbit. Dan bagi saya sebenarnya sebagai sebagai sesama penerbit, ini sebuah pelajaran yang sangat menarik. Karena bagaimana kemudian seorang sarjana ekonomi memilih bidang bisnis buku Islam, tetapi juga punya ideologis yang jelas. Makanya kemudian memilih jalan tengah dalam arus dinamika dakwah di Indonesia. Barangkali sisi ideologis itu yang menjadi faktor penting bagi Pak Thohir untuk terus bergerak di ranah yang tidak semua orang sanggup sebenarnya. Menjadi penerbit itu betul, itu senjata yang sangat kuat. Tapi kadang-kadang kita yang ketembak juga ya Pak itu ya Pak Aris ya. Kita yang ketembak juga, artinya napasnya itu harus panjang betul. Salah-salah mengelola itu berguguran, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Namun bagi saya sebagai sesama penerbit, karena Pak Thohir ini sebenarnya bos saya di IKP Jakarta Pak. Dia itu ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pertimbangan IKP Jakarta. Jadi kalau ngomong agak itu nanti di belakang jalan gitu ya. Ngomong agak. Tapi bagi saya gini, buku yang diterbitkan oleh Al-Kausar itu sesuai dengan ucapan Borges dalam Fernando Torres tentang buku, Pak. Jadi bagi Baez, buku itu adalah anak zaman.
produk kebudayaan sebuah masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Sebagai produk anak zaman, buku itu kan pasti menjawab kebutuhan zamannya, menjawab kebutuhan buku saat situasi saat itu, dan itu bisa dilihat dari perjalanan Al-Kautsar. Ketika buku-buku yang diterbitkan Al-Ustaz dan Pak Thohir bercerita di satu bagian bab besar gitu, itu memang dia mampu menjelaskan kenapa sebuah buku itu terbit atau tidak. Nah, itu kenapa memang seperti Baes bilang bahwa jika mikroskop dan teleskop adalah perpanjangan penglihatan, telepon adalah perpanjangan suara, atau pedang adalah perpanjangan lengan, maka buku adalah perpanjangan ingatan dan imajinasi manusia. Bukulah yang memberi wadah bagi pikiran manusia. Ini pikiran-pikiran Pak Thohir ini sejatinya adalah Al-Kautsar. Jadi kalau mau tahu pikiran Pak Thohir, ya itu pelajarilah Al-Kautsar. Makanya kemudian buku biografi ini menjadi unik karena setengahnya cerita Pak Thohir gitu, walaupun tidak lengkap gitu. Setengahnya cerita Al-Kautsar. Itulah kenapa buku ini menjadi penting menurut saya. Makanya dalam konteks ini, makanya kita harus melihat misalnya larisnya buku Tabajud yang merupakan buku terjemahan sejatinya terbit dalam konteks waktu yang tepat. Waktu itu ada momentumnya. Karena kebanyakan buku zaman itu katanya, saya juga belum memahami Pak Thohir, itu tentang persoalan wanita ditulis oleh laki-laki. Nah, buku ini mewadahi celah itu, sehingga buku Tabaruz ini menjadi tepat, momentumnya pas, gitu. Sehingga buku itu laris katanya. Itu juga sama dengan buku Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah sampai terjual 1 juta, karena memang situasi itu mungkin orang butuh penghalus akan sejarah Rasul dan penerusnya. Itulah kemudian konteks waktunya menjadi seperti itu. Ada juga memang buku yang dilarang oleh kejaksaan, mungkin situasinya malah tidak tepat, sehingga buku itu dilarang oleh kejaksaan. Pak Thohir jadi bermasalah, tapi itu jadi terkenal Pak Thohir. Katanya dicari-cari intel sampai ke mana-mana. Gitu. Nah itu jadi hikmahnya kalau dilihat buku itu menjadi Pak Thohir punya keberanian untuk memindahkan kantornya dari Jogja ke Jakarta. Salah satunya mungkin Pak Thohir. Salah satunya. Tapi itu menurut saya itulah situasi zaman itu memungkinkan kita lahir sebuah buku. Makanya ketika Ustadz Abdul Somad Moncer juga, Al-Kautsar itu punya juga momentumnya. Ditulislah buku Ustadz yang diterjemahan Ustadz As-Somad itu gede-gede, Ustadz As-Somad yang lain juga lihat. Nah, momentumnya tepat, selalu saja ada rezekinya. Walaupun Pak Thohir nulisnya buku itu ada rezekinya masing-masing, katanya gitu. Tapi sebenarnya Pak Thohir sangat memahami peristiwa di balik buku itu terbit. Ada alasan-alasan tertentu, termasuk ketika buku komik rame. Orang tidak berani, Pak Thohir punya keberanian dan itu sukses buku. Makanya kalau kita lihat buku komik Islam yang diterbitkan sekarang oleh Kautsar itu merajai komik Indonesia. Komik manga kalah untuk ini. Iya kan? Kan kita mengenal komik Jepang gitu ya. Atau misalnya komik yang humor si Juki gitu ya. Tapi komik Islam ini mewakili semangat komik waktu itu dan terbit dengan bernapaskan Islam. Menurut saya itu juga kecerdikan Pak Thohir ketika menerbitkan. Termasuk ketika Gubernur Anies Baswedan Moncer, Pak Thohir nerbitin juga bukunya. jadi ada sakti juga Pak Thohir ini sebagai penerbit gitu. Dia selalu mendapat momentum-momentum ketika buku itu terbit gitu. Nah, jadi itulah kenapa mungkin Pak Thohir mampu membaca zaman Bagus kan? Ya, sebuah di Australia ahli tata kota. Nah, akibat dari larisnya buku-buku itu memungkinkan Pak Thohir punya ruang yang lebih luas untuk mengembangkan literasi. Itulah kenapa kemudian Pak Thohir ikut pameran, ikut forum-forum membaca sehingga Al-Kautsar menjadi terkenal. Menurut saya ini sebuah karunia sehingga
di tengah keuangan yang membaik gitu, kemudian karena penjualannya laris, makanya kemudian apa namanya, Al Kausar bisa membuat kantor baru, ya kan, bisa mengkantor baru, bisa yang sampai sekarang tadi ada adanya yang Pak Ismail ternyata yang membangunnya Pak ya. Kantornya saya berkunjung ke sana bagus banget, jadi nyaman sekali sebagai kantor. Namun Pak Thohir juga kita mengenal belakangan bukan hanya sebagai penerbit, tapi juga sebagai penulis ya. Jalan Tengah Demokrasi itu yang Pak tulis dan pernah menghargaan dari Islamic Book Fair. Kemudian bukunya Muhammad Sang Negarawan itu juga karyanya Pak tulis, dan belakangan menjadi penulis komik Surga dan Neraka, itu yang rada ngeri menurut saya. Yang terbaru Padang Masyar. Yang terbaru Padang Masyar. Wah, yang terbaru Padang Masyar ini jadi luar biasa kata ini. Jadi dari seorang sarjana ekonomi yang berlatar belakang keluarga yang sangat Islami, dia bergerak di sisi dakwah, dan menurut saya itu pilihan yang tidak mudah. Apalagi di zaman itu mungkin orang sarjana ekonomi lebih banyak kerja di bank, kerja di BUMN, itu nilainya di mata calon mantu kan enak ya. calon mertua menjadi enak lah, kerja di mantu itu jadi enak. Menjadi penerbit itu pasti tidak mudah menurut saya. Dan itu tapi belakangan Pak Thohir membuktikan bahwa jalan buku adalah jalan kehidupan Pak Thohir, dan dakwah di jalan Islam adalah jalan melalui literasi yang Pak Thohir. Namun cerita tentang buku ini menurut saya bukan tentang cerita tentang menerbitkan buku. Kita akan menemukan perjalanan Pak Thohir sebagai pribadi yang ketika kerjasama dengan Pustaka Manti selesai Solo gitu, dia bisa keberanian untuk membangun ini. Anak muda yang memang didukung oleh pamannya, tapi keberanian untuk menjadi penerbit itu menurut saya agak langka di zaman itu, agak langka di zaman itu. Apalagi gitu berani pindah ke Jakarta, berani menyelesaikan persoalan karyawan yang kena aliran sesat gitu, berani melawan arus besar pemikiran-pemikiran yang memang tidak berpihak gitu, dan apapun yang ditulis buku ini, sayangnya saya tidak menemukan ketika Pak Thohir jatuh, ketika Pak Thohir terpuruk. Padahal sebuah usaha, sebuah kegiatan bisnis, apapun namanya, penerbit pasti pernah terpuruk. Tapi Pak Thohir tidak bercerita. Jangan, coba tanya, mungkin nggak pernah. Mungkin nggak tahu apakah memang tidak pernah terpuruk, atau memang dia tidak mau bercerita kesusahannya kepada teman. Karena itu kunci. Iya, karena bisa jadi memang pernah terpuruk tapi tidak mau cerita kesusahannya. Yang diceritakan adalah kebahagiaan. Jadi kalau teman bahagia ajak makan, kalau teman susah biarin susah aja gitu. Tapi ternyata enggak, matanya tidak biarkan susah. Nah, bercerita tentang Al Kausar susahnya pun tidak. Padahal yang saya alami, penerbit pasti mengalami situasi tertentu. Ketika kita, Pak Thohir tenang saja ketika dipanggil kejaksaan, ya bukunya dihabisin aja deh. Ini ketenangan yang luar biasa menurut saya. Membakar buku itu kan peristiwa yang menyedihkan. Tapi Pak Thohir dengan riang gembira saja bercerita bahwa bukunya pernah itu sebelum kejaksaan manggil dia sudah sadar duluan gitu. Saya itu sebuah keberanian yang luar biasa. Karena kalau kata Suhokti kan keberanian itu adalah kemampuan menjawab tanda tanya. Kan Pak Thohir menjawab tanda tanya, apakah berkarir di dunia perbukuan menjadi sebuah karir yang menguntungkan? Kan barangkali waktu itu tidak jelas, tanda tanya gitu kan. Tapi Pak Thohir memilih itu. Jadi semoga Pak Thohir selalu sehat walafiat, Pustaka Al Kausar selalu berkembang, dan dunia literasi Islam terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hikmat Kurnia, Ketua IKAPI DKI Jakarta. Memang buku autobiografi ini berisi tentang wajah Pak Thohir dan Pustaka Al Kausar. Saya termasuk yang membaca naskah awal dengan Pak Yasir. Memang betul apa yang disampaikan Pak Hikmat. Banyak bercerita tentang kesuksesan. Dan saya rasa ketika saya baca, memang ada berbagai, atau ketika Pak Thohir misalnya bercerita,
ketika reformasi ekonomi terpuruk, Pak Thohir justru dapat berkah dengan menerbitkan buku Aceh Bersimbah Darah. Justru dapat berkahnya. Orang terpuruk dia naik. Kemudian ketika COVID misalnya, kita menerbitkan buku Rekam Jejak Anies. Itu juga bukan direncanakan, tidak di setting kita membuat, tetapi ada orang yang ngasih naskah, ini rezeki gitu ya, ngasih naskah, dan orangnya kompeten. Beliau ahli kebijakan publik dari Australia, lulusan Australia. Jadi objektif menilai Pak Anies Baswedan. Dan tentu juga banyak ya yang tadi disampaikan yang saya rasa ini menarik gitu ya. Buku yang tadi disebut dilarang oleh Kejaksaan Agung tuh judulnya Wajah Dunia Islam Kontemporer. Itu buku yang ditulis oleh Dr. Ali Gorisa. Judul Arabnya itu Hadir Al-Alam Al-Islami. Itu menceritakan tentang gurita kristenisasi di Orde Baru. Padahal cuma berapa halaman ya Pak Thohir ya. Tapi ketika itu mendapat respon dari pemerintah sehingga Al-Kausar diawasi gitu ya. Kemudian akhirnya seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Hikmat dan dalam buku ini, Al-Kausar hijrah ke Jakarta. Narasumber kita yang kedua, Ustadz Faris Beki ya, dari CEO Imanfed. Beliau banyak juga bergelut di dunia literasi, terutama di kalangan urban Muslim life di Jakarta gitu ya. Dan tentu juga silahkan untuk memberikan tanggapan atau mengomentari buku atau biografi ini pada 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Terima kasih Ustaz Arta. Alhamdulillah saya dapat banyak pencerahan juga dari Pak Hikmat, dan nanti kita akan belajar dari Ustaz Hadi juga. Pertama-tama kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Al-Kausar yang ke-36 dan Pak Thohir yang ke-63. Masya Allah, semoga ini menjadi keberkahan demi keberkahan ya. Yang saya juga ingin sampaikan penghormatan saya, takzim saya kepada seluruh insan perbukuan, para tokoh, para ulama. Mereka orang-orang hebat ya, yang saya udah dengar namanya lama, baca karyanya lama. Alhamdulillah pada hari ini berjumpa ya. Izinkan saya hari ini tidak bicara yang terlalu serius gitu, karena ada dua orang yang bicara serius gitu ya. Karena buku saya yang diterbitkan Al-Kausar juga bukan buku serius, buku perjalanan ya, Letters from Turkey. Di dalam itu misalnya saya cerita, ada seorang anak di Turki, itu tanya kepada ayahnya, Baba insan nereden geldi? Ayah, manusia itu berasal dari mana? Bapaknya menjawab, kita ini dari monyet berkembang jadi manusia. Rupanya ayahnya pendukung teori Darwin. Di lain hari karena tidak puas, anaknya tanya lagi ke ibunya, Anne insan nereden geldi? Manusia ini dari mana wahai ibu? Ibunya jawab, kita ini dari ayah bernama Adam dan ibu bernama Hawa. Anaknya bilang, tapi papa bilang kita berasal dari monyet. Ibunya menjawab santai, oh itu keluarga ayahmu nak. Jadi yang receh-receh itu juga diterbitkan oleh Al-Kausar ya. Alhamdulillah gitu ya. Dan saya punya pengalaman dengan beberapa penerbit, alhamdulillah paling amanah, paling baik itu kan dari Al-Kausar gitu. Karena teman-teman sekalian, jika kemudian kita melihat perkembangan Al-Kausar menerbitkan buku-buku berat itu, buku-buku sejarah ya, buku-buku yang lebih serius, itu sebenarnya bagaimana keterampilan Al-Kausar selain melihat momentum, karena manusia paling rugi itu kan manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Nabi SAW ketika berbicara tentang celakalah orang yang datang kepadanya Ramadan tapi tidak diampuni, orang tuanya masih hidup tapi tidak membawanya ke surga, disebutkan namaku ya. Itu kenapa? Itu bicara tentang bagaimana memanfaatkan momentum. Dan itu yang ditangkap oleh Pak Thohir. Yang pertama itu, yang kedua saya baca adalah bagaimana Al-Kausar mampu mengemas itu sehingga menjadi menarik. Kami ya, saya bicara sedikit pengalaman di Imanfed itu. Kami punya 3 poros riset, Bapak. Riset pertama itu tentang persoalan orang-orang urban Muslim. Jadi orang-orang Muslim di kota besar itu apa persoalannya? Kesehariannya, berapa jam bertemu anaknya, dan seterusnya.
Kemudian bagaimana solusi agama tentang itu? Mana dalil-dalilnya, Qur'annya, hadisnya gitu. Ternyata hadis-hadis, ayat-ayat tentang itu mereka sudah biasa dengarkan. Sehingga akhirnya kami buat poros riset ketiga, how to repackage it. Bagaimana merepackaging itu. Jadi bagaimana cara kita merepackaging itu membuat hal-hal yang sebenarnya berharga bagi masyarakat, tapi karena package-nya itu kurang menarik, akhirnya tidak terserap dengan baik. Dulu ketika kita masih kecil, kita sakit, ibu kita kasih paracetamol, dihancurin, dipotongin, dihancurin, dipotekin kan, ditaruh di sendok, kita nggak mau minum karena pahit. Tapi sekarang para produsen obat, bagaimana merepackaging itu? Isinya tetap paracetamol, tapi ada rasa jeruk, rasa anggur, rasa stroberi, sehingga anak saya yang satu sakit, yang lain juga mau minum. Nah, jadi ini sebenarnya tentang bagaimana kreativitas, inovasi setiap penerbit untuk bertahan. Jadi jangan kemudian hanya ikut selera pasar, tapi konsisten tadi. Konsistensi ini, istiqamah dalam bahasa agama adalah satu kata. Ya. Agama ini dalam satu kata ya istiqamah. Nah, itu luar biasa sekali yang saya apresiasi dari Al-Kautsar. Kemudian tentang jihad literasi, ini mungkin sebagai penguat bagi Pak Thohir dan bagi semuanya, pengingat bagi diri saya sendiri ya. Ternyata ayat Al-Quran tentang Inna fatahna laka fataham mubina itu bukan bicara tentang Fatu Makkah, tapi tentang perjanjian Hudaybiyah. Momentum Hudaybiyah itulah kemudian diciptakan oleh Nabi SAW untuk mulai melakukan jihad literasi, berkirim surat kepada raja-raja di dunia. Dan itu membuat Nabi mendapatkan pengakuan internasional secara resmi pertama. Sebab ketika suratnya datang ke Heraklius misalnya, Heraklius panggil beberapa orang dari Syam, dari Mekah untuk bertanya siapa sang penulis. Ditanya kepada Abu Sufyan, kaifa kana nasabuhu fikum, gimana garis keturunannya? Ya, dzu nasabin, kata Abu Sufyan. Hal yakdzib, apakah dia pernah bohong? Dia tidak pernah bohong. Hal yaghdur, dia tidak pernah berkhianat, dia mengajarkan begini-begini. Lalu dapat testimoni. Karena apa? Karena literasi itu. Ini sebagai contoh satu produk literasi. Ketika sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Heraklius, Heraklius itu berdiri dan berkata, wallahi, law kana hadzal rajul kama taqul la yaqumanna mawdi'a qadamai hadza. Demi Allah, kalau laki-laki penulis surat ini seperti yang kamu sifati, dia akan berdiri di tempat aku berada sekarang. Subhanallah. Surat ini ditulis pada awal tahun 7 Hijriah. 36 tahun setelah itu. Saya ngambil 36 tahun Al-Kautsar. Sejak menerbitkan melakukan jihad literasi itu, 36 tahun setelah itu, tahun 42 Hijriah. Di zaman dinasti Bani Umayyah, di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Luas wilayah Islam sudah sepertiga permukaan bumi, setara dengan 46 negara pada hari ini. Itu jihad literasi itu. Jadi ketika Al-Quran pertama turun dan berkata Iqra, sebenarnya kan itu juga menjadi satu perintah uktub, karena tidak bisa membaca kecuali dengan menulis. Maka Nabi SAW dalam kondisi krisis ekonomi dan punya momentum tepat untuk memperbaiki ekonomi pada waktu itu, yaitu Perang Badar, lalu 70 tokoh terkemuka dari Quraisy ini ditawan, lalu kemudian ini kesempatan orang-orang kaya itu dapat menebus dengan harta-harta yang tinggi, tapi Nabi prioritasnya tetap literasi. Nabi berkata, siapa yang bisa mengajari baca tulis 10 orang anak kaum muslimin, dia bisa bebas. Subhanallah. Dalam kondisi krisis ekonomi. Tapi perhatian Nabi ke situ. Beda dengan pemerintah untuk mencabut subsidi kertas saja, itu sulit banget. Ya, sehingga sulit bagi kita untuk memajukan itu. Jadi benar kata Pak Hikmat tadi, perjuangan luar biasa, konsisten di jalur buku ini. Ya. Kemudian dari sisi buku sendiri, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya ya, termasuk tentang perjalanan. Tadi Pak Thohir bilang, saya tidak muat tentang perjalanan karena itu bukan sejarah. Saya justru berkali-kali baca tentang itu. Mungkin saya lebih banyak baca buku itu daripada beliau sendiri. Buku ini. Ada perjalanan beliau ya, bahkan mulai dari awal, perjalanan beliau masih dalam kandungan ibunya ke Purwokerto gitu ya, numpang lahir di rumah sakit, sampai perjalanan beliau ke Sumatera. Itu menarik sekali menurut saya ya. Saya suka perjalanan dan menulis perjalanan. Jadi ketika Pak Thohir cerita dia makan di restoran Padang, kemudian hampir basi, gitu-gitu tuh justru menarik, menampilkan sisi humanisnya. Jadi bukan hanya
hal-hal yang berat saja. Jadi emosi ketika baca buku itu naik turun tuh luar biasa banget, ya. Sampai kemudian hal-hal yang sangat personal gitu ya. Kemudian dia ketika di Medan, ketika terus hal-hal yang begitu tuh, naik pesawat gitu ya, perhitungannya pengen naik yang 300.000 rupanya ya nggak mau naik yang 500.000 gitu kan. Kemudian rupanya pesawatnya di delay, harus nginap semalam dan lebih banyak. Itu nggak tahu yang dalam edisi terakhir ditulis nggak? Ada kan? Iya. Jadi luar biasa tuh gitu ya. Mungkin Pak Thohir lupa gitu karena beliau bukan pembohong gitu. Kalau pembohong beliau sudah jadi presiden. Jadi teman-teman sekalian, juga berkaitan dengan wasatiyah ya. Wasatiyah luar biasa nih. Di buku ini menurut saya ya, ide paling kuat ya, yang menampilkan tentang pemikiran Pak Thohir adalah ide wasatiyah. Bagaimana beliau tegas sekali ketika ada salah seorang ustadz yang minta ditarik aja buku Ruh dari peredaran karena itu dinisbatkan secara bohong kepada Ibnu Qayyim. Itu jawabannya kan menolak banget gitu. Mana ada orang bisa malsuin buku dengan tingkat ya, keilmiahan seperti itu dan mendapat respon feedback yang luar biasa sepanjang zaman. Nggak semudah itu memalsukan buku ya, lebih mudah memalsukan ijazah. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali sisi-sisi menarik dan saya benar-benar membaca ini hanyut gitu loh. Jadi ini bukan tentang Pak Thohir, karena memang ketika kita membaca buku biografi atau autobiografi itu bukan tentang satu orang, tapi meng-capture satu zaman, meng-capture satu masyarakat. Jadi kita diajak mengikuti bagaimana di zaman Orde Baru dulu, bagaimana ya keadaan ekonomi, gimana geografis, gimana memotret antara Jawa dan Sumatera, gimana itu lengkap sekali menjadi bumbu-bumbu yang membuat sesedap makanan Padang tempat Pak Thohir nginap di penginapan di dekat terminal Padang itu, kota Padang itu ya. Kemudian juga jangan takut Pak Thohir dikritisi, walaupun tadi Pak Thohir bilang bahwa kita kalau berisi kebaikan 90% pun ada 10% yang salah, itu yang dilihat orang lain. Sebab pada akhirnya ada yang menghibur kita akhir surat Al-Ghasyiyah, "Tsumma inna alaina hisabahum." Yang menghisab kita di hari kiamat nanti adalah Allah. Kalau Allah yang menghisab kita, itu jadi harapan bagi kita karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba bayangkan ya betapa malangnya kita kalau nanti di hari kiamat yang menghisap kita adalah istri-istri kita. Ada 100 kebaikan kita lakukan, satu keinginan dia, kita bilang, abang nggak pernah ngertiin aku. Untung Allah ya. Mungkin ini dulu searta. Barakallahu fikum. Ya, kita beri aplaus. Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz Faris Bekyu. Beliau ini tadi bercerita nulis di Al-Kautsar yang ringan, tapi saya rasa sangat menarik juga. Judul bukunya itu Letters from Turkey. Itu kisah perjalanan beliau ketika mengambil studi doktor ya di Ankara University di Turki. Nah, beliau ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lihat TV, beliau tiap hari gitu di Trans 7 itu pengisi acara Hikmah Pagi. Hikmah Pagi benar ya? Hikmah ya, acara Hikmah. Nah, banyak hal yang menarik tadi beliau sampaikan, yang tentu saja saya rasa akan lebih banyak lagi hal-hal yang nanti diungkapkan oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu narasumbernya hilang. Memang misteri. Ustaz Hadi memang misteri. Jangan ngamalin apa gitu bilang. Ya, ini narasumber kita yang ketiga, Ustaz Hadi Nur Ramadan. Beliau founder Pusdok Tamadun dan juga Rumah Sejarah Indonesia. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berkunjung, Pak Hikmat bisa main tuh. Itu koleksinya luar biasa, terutama tokoh-tokoh Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi dan ada kaitannya dengan Pusaka Al-Kautsar, beliau ini punya satu rak buku yang diberi nama Al-Kautsar Corner karena isinya buku-buku Al-Kautsar. Ya, kita berikan kesempatan pada Ustaz Hadi Nur Ramadan selama 20 menit untuk menyampaikan apa yang dibaca dari buku ini, dan tentu saja
apa yang perlu di-highlight pada pemirsa, silakan. Baik, kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Thohir, guru, orang tua sekaligus sahabat ya. Dan di sini ada Pak Hikmat, Ustaz Hatta, Ustaz Faris. Dan di sini juga ada guru saya, Ustaz Zainal Takin, ada Ustaz Dani, Ustaz Anuri, dan semuanya termasuk Ustaz Abdul Jahidi dan para tokoh-tokoh, para muallim. Ketika dihubungi oleh Pak Thohir untuk ikut nimbrung dalam diskusi bedah bukunya, saya sebenarnya agak menolak, Pak. Mengapa? Karena umur saya 36 tahun. Jadi nggak mungkin saya dan usia saya dengan buku Al-Kausar ini selisih 1 bulan 12 hari saat. Masya Allah. Jadi nggak mungkin saya banyak berkomentar karena Pak Thohir lebih legasinya lebih panjang daripada umur ya beliau gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, saya ketika dikirim Dami oleh Pak Thohir, alhamdulillah saya sudah 9 kali bolak-balik buku ini. 9 kali bolak-balik, dan ini ada 41 catatan dari buku ini. Ya. Saya ingin mengutip ungkapan Abu Hanifah rahimahullah. Kata Abu Hanifah, aku lebih suka belajar sirah, kisah-kisah, daripada aku belajar fikih. Abu Hanifah ini ahli fikih, fuqaha saja. Tapi beliau pernah berkata, aku lebih suka belajar sirah, belajar fikih, daripada aku belajar fikih. Kata Abu Hanifah, aku belajar fikih melahirkan kelelahan dan keletihan. Sedangkan aku belajar sirah, belajar kisah, itu untuk menumbuhkan semangat. Saya baca buku ini, banyak kisah-kisah yang untold story yang saya dapatkan. Yang pertama, kalau saya teliti para penerbit di Indonesia yang di besar ya, ada Al-Ma'arif, Jaringan Arab, ada Al-Ma'arif, ada Bina Ilmu, lalu kemudian ada di Bandung, di Ponorogo, lalu kemudian ada Mantik, Jaringan Surabaya, Jaringan Bandung, dan sebagainya, termasuk Jaringan Jakarta. Mereka rata-rata usianya itu umurnya 42 tahun. Setelah itu wassalam, selesai. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pinjam ungkapan kalimat Malik bin Nabi, seorang ulama intelektual Aljazair yang pernah datang ke Indonesia pada konferensi Asia Afrika, ada satu kitab Malik bin Nabi yang judulnya Surun Nahdoh, kunci-kunci kebangkitan, kunci-kunci kebangkitan peradaban. Kata Malik bin Nabi, peradaban itu tidak akan lahir dari 4 hal. Dan ini kaitan dengan penerbit Pustaka Al-Kausar. Yang pertama, adanya satu peradaban yang itu ditopang oleh 4 hal. Yang pertama adanya edukasi, yang kedua adanya literasi, ya, dan yang ketiga adanya kolaborasi, dan yang keempat adanya kaderisasi. Saya lihat para penerbit-penerbit besar, ya, seperti Bina Ilmu dulu ada di Surabaya, lalu Bulan Bintang, Amels dan sebagainya, lalu ada di Ponorogo, ada Mantik dan sebagainya. Mereka mati. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan ya, kolaborasi, dan yang ketiga paling penting adalah mereka tidak melakukan kaderisasi. Saya awalnya menolak ya, diminta sama Pak Thohir, tapi beliau ini setiap buku Al-Kausar terbit saya selalu dikasih buku yang baru, Pak. Jadi pantang menolak gitu ya. Ya, bismillah ya. Bismillah, saya bismillah. Ada kisah yang unik Pak Thohir. Suatu ketika Pak Thohir kirim buku Azab Kubur yang ditulis oleh Abu Mahdi, yang itu adalah nama samarannya beliau. Suatu ketika saya baru pulang dari rumahnya almarhum Buya Sultan Mansur di Tanah Abang. Pas lampu merah malam jam sekitar 8:30 berhenti lampu merah, saya naik ojek online. Ada seorang perempuan yang pakai celananya segini, Ustaz, celana pendek di lampu merah ya. Dia melihat saya, bukan melihat saya, melihat komik yang saya pegang. Karena saya selalu baca buku itu pada waktu naik bus, naik kereta, ataupun saya naik motor. Diboceng motor, bukan saya naik motor. Saya selalu menyempatkan baca buku. Ketika saya baca buku komiknya Pak Thohir di ojek online, Pak, si perempuan yang pakai celana pendek itu ketika
berhenti di lampu merah, dia nanya, Pak, bukunya serem banget. Bukunya serem banget. Ya udah, nih saya kasih. Nah, saya selalu buku yang saya punya itu ada nomor handphone saya. 3 bulan kemudian, orang yang saya kasih buku itu Pak, yang pakai celana pendek rok hitam, ya, saya pahanya kelihatan. Ya. Saya nggak ngeliat ya, cuma pahanya kelihatan. Ya, mohon maaf Bu ya. Saya nggak ngeliat, cuma pahanya aja kelihatan. Masih 36 tahun, nggak apa-apa. Boleh ya. Tapi kalau Pak Tohir yang 63 tahun tak boleh. Jadi komik yang dikasih itu judulnya Azab Azab Kubur. Itu komik yang luar biasa. Ketika saya hadir di Islamic Book Fair, ya Ustaz Arta, itu komik Azab Kubur yang dikejar oleh anak-anak muda, anak-anak SMP. Mungkin zaman saya, anak kelahiran tahun 89, itu membaca komik dulu ada Tatang S. Komik yang Petro Gareng Bagong. Kalau orang bohong, lidahnya panjang, hidungnya panjang itu, lalu diserika di padang di padang mahsyar, lalu kemudian disiksa. Ya. Tapi itu semua riwayat-riwayat itu kalau kata Ustaz Faris itu riwayat-riwayatnya mungkar semua gitu kan. Tapi kalau kita baca komiknya Pak Tohir, Azab Kubur, tidak hanya gambar visualisasi yang bagus, tapi dibarengi dengan data yang kuat, yang sahih. 3 bulan berikutnya setelah itu Ustaz, orang itu perempuan yang si celana pendek itu japri saya, Pak terima kasih ya, saya sudah baca komik ini dan saya sudah pakai hijab. Masya Allah. Bagaimana dahsyatnya jihad literasi itu menjadi amal soleh, menjadi pintu-pintu hidayah. Ya. Saya kira ini buku-buku komiknya Pak Tohir harus taruh di klub-klub malam tuh saat ya. Yang terbaru judulnya Padang Mahsyar. Padang Mahsyar. Karena Kalau ini itu ada langsung melamar kalau Padang Mahsyar. karena ada salah satu ustadz dari Jogja dakwah ke klub-klub malam tanpa memakai asola dakwah yang jelas, tanpa memakai figur dakwah yang jelas, akhirnya dakwah itu menjadi fitnah. Saya kira buku Pak Tohir ini bisa menjadi salah satu alternatif ya, dakwah di klub-klub malam. Bukunya saja bukan Pak Tohirnya. Lalu yang ketiga, buku Pak Tohir ini mengingatkan saya pada sosok almarhum Ali Audah. Ali Audah ini dia penulis. Dan yang kedua, dia juga punya penerbitan. Ya. Dan yang paling penting, beliau juga menulis tentang autobiografi. Sehingga ketika kita membaca buku Ali Audah, kita membaca tentang jatuhnya peradaban di Indonesia. Meminjam ungkapan Tan Malaka, ini kan lagi rame-ramenya Tan Malaka ya. Tapi saya bukan Ferry gitu ya. Jadi kata Tan Malaka, majunya satu bangsa ketika itu ada toko buku. Toko buku itu ya, dapat, selama toko buku ada, selama itu juga pusaka dan pustaka dan pikiran bangsa tentu terus ada. Karena ya, kalau tidak ada penerbitan, tidak ada toko buku, maka tidak ada ya budaya ilmu di situ. Cuma tadi selama saya 8 kali baca ini, ya saya agak kecewa dari buku ini. Saya tidak menemukan yang tadi disampaikan kata Pak Hikmat, tidak menemukan jerih payahnya Pak Tohir membangun penerbitan yang sangat jatuh. Tapi saya yakin Pak Tohir mengalami masa-masa itu. Tapi beliau ingin menyampaikan kepada halayak kita semua, ya, kepada kita semua, kepada pengkaji peradaban, kepada penggiat-penggiat ilmu, kepada para penerbitan. Sisi ideologis itu bisa berjalan dalam urusan bisnis, berjalan di dua yang berdampingan. Tapi yang menarik, saya membaca buku ini salah satunya adalah pertemuan Pak Tohir dengan A.R. Baswedan. Jadi suatu ketika Pak Tohir datang ke rumah Pak Baswedan dan Pak Tohir belum tahu siapa Pak Baswedan. Ya, beliau datang ke rumah Pak Rasid ya Pak Tohir ya, bapaknya Pak Anies. Ternyata yang ketemu malah Pak A.R. Baswedan. Ya, Pak Tohir agak dongkol juga. Ini saya baru datang, ya, bukannya disuguhin minum, malah saya diceramahin gitu ya. Tapi saya ingat firasatul mukmin. Firasat seorang mukmin itu tajam. Pak Baswedan sebagai seorang pendiri bangsa Indonesia, dan jangan lupa
beliau juga membangun dunia penerbitan, literasi pers. Mungkin di antara orang-orang yang hadir di rumahnya A.R. Baswedan, dan Pak Thohir menyebutkan di buku ini, ya, kata Pak Thohir, hanya matanya Baswedan lah yang tertuju ke saya, gitu ya. Apa yang terjadi? Di sini Pak Thohir menyebutkan, ya mungkin dari doa A.R. Baswedan lah saya bisa membangun dunia penerbitan. Kita ingat bagaimana Pak Baswedan juga seorang penerbit mustika, lalu kemudian beliau banyak tulisan-tulisannya, lalu beliau juga banyak menulis di pers, ya. Lalu ada buku-buku yang beliau tulis. Lalu saya ingat ya dari buku ini ungkapan Buya Hamka. Kata Buya Hamka, umur manusia itu ada 3. Ada umur insaniyah, yang kedua ada umur ilmiah, dan yang ketiga ada umur amaliyah. Kata Hamka, yang memperpanjang umur kita itu 2, umur amaliyah dan umur ilmiah. Pak Thohir, ya tentu saya bisa melihat, dan orangnya nggak pelit dengan dengan ilmu, ya. Berapa banyak orang yang datang ke Pak Thohir, ya, itu untuk belajar tentang bagaimana dunia penerbitan. Biasanya ada orang yang menerbitkan buku nggak dikasih tahu Pak Hikmat, ya, tips-tipsnya dan sebagainya. Tapi Pak Thohir banyak bercerita, ya. Dan setiap saya hadir di kantor Pustaka Al-Kausar, ya, cuma kisah-kisah yang serem-serem itu Pak malah nggak dimasukin di sini Pak. Mungkin ya diperhalus, ya. Contoh misalkan, mumpung ini banyak tokoh-tokoh al-irsyad yang hadir, harus saya sampaikan. Ketika Pak Thohir menerbitkan buku disertasinya siapa? Bisri Afandi. Bisri Afandi tentang al-irsyad, tentang Syekh Ahmad Sorkati, dan itu disertasi di McGill, Montreal, Kanada. Pertama kali disertasi tentang Syekh Ahmad Sorkati, Pak Thohir berani menerbitkan itu, gas, ya kan? Ya, dengan harapan dibelilah sama orang-orang al-irsyad. Ternyata wassalamualaikum. Ini mumpung ada Kiai Abdullah Jaidi, ya. Tapi kenapa Kiai Abdullah Jaidi saya menyampaikan ini dengan tulus, tidak ada dari pesan Pak Thohir Bawazir. Ya. Dan luar biasa. Kemudian beliau menerbitkan komik Syekh Ahmad Sorkati yang ditulis oleh moderator Ustaz Atawijaya. Kalau beliau punya memori trauma, ya kan, saya kira ya, beliau tidak akan menerbitkan komik ya Syekh Ahmad Sorkati. Saya sampai sempat paksa Pak Thohir, bismillah terbitkan lagi tuh buku Ahmad Sorkati, ya, dan ini kajian akademis, ya. Di tengah tadi kalau kata Pak Hikmat untuk mengimbangi, karena di sini juga banyak Pak Thohir banyak bicara tentang masalah keturunan Hadramaut antara Masyai dan Ba'alawi. Nah, buku-buku yang diterbitkan oleh Pak Thohir setidaknya itu untuk mengimbangi. Terus saya mendapatkan tadi sewaktu jam saya ngantar istri kuliah, sambil nunggu saya baca lagi buku Pak. Dan ini saya kira berkah di antara buku-buku isi Pak Thohir. Apa? Kekuatan seorang ibu. Di sini mumpung ada para bunda, para umi, para mak-mak, ya. Bagaimana kekuatan emak ibunya Pak Thohir. Beliau kalau mana-mana selalu membeli oleh-oleh, ya, dan selalu membawa 3 hal. Yang pertama kecap beletok Pak, ya? Belekok, ya. Yang kedua pisang raja, dan yang ketiga gula Jawa yang dari Cilacap. Dan itu beliau selalu bawa itu kemana? Kata Pak Thohir di buku ini belum pernah cerita, mak nggak usah bawa itu karena terlalu berat, ya. Bayangin Pak Hikmat itu pisang raja mungkin dipanggul sama emaknya Pak Thohir, ya. Gimana gak emak super power saat itu beliau beli. Dan 3 hal amal yang saya kira ini menjadi legacy, ya, keberkahan, ya, emaknya Pak Thohir dan terus kepada zuriat anaknya adalah 3 hal yang selalu dihadiri oleh emaknya Pak Thohir, yaitu ibunya. Yang pertama di acara kondangan, ya, dan yang kedua di acara kematian, dan yang ketiga di acara orang sakit. Ini yang saya kira, ya, lemahnya para dai kita. Dai kita itu biasanya simak upang, siang malam tunggu panggilan. Dia mau datang kalau ada yang undang. Tapi kalau dai datang ketiga ini, datang ke orang yang sakit, datang ke orang yang nikahan, datang ke orang kematian, ini jarang, ya, para dai melakukan ini. Padahal ini menjadi satu amal
yang sebenarnya juga dilakukan oleh A.R. Baswedan. Terakhir, ya tadi saya teringat Pak Thohir tentang Pak Ali Auda. Mengapa? Karena para penerbit di Indonesia itu rata-rata ada 5 daerah. Yang pertama daerah Arab, yang kedua orang Medan, yang ketiga orang Padang, lalu yang keempat orang Aceh, lalu yang kelima orang Jawa. Nah, saya bagi penelitian saya tentang penerbitan yang dimiliki oleh orang-orang Arab, baik kelompok Solo, baik kelompok Jogja, ya, baik kelompok Jakarta maupun kelompok Bandung. Ya, walaupun nanti kita berbeda lagi, ada yang Sunni, ada yang Syiah gitu ya, dari Arab itu. Tapi akhirnya kita tidak bisa melacak jejak-jejak peradaban yang pernah mereka lakukan, ya, literasi peradabannya. Contoh misalkan, gimana enggak besar seorang penerbit Al-Ma'arif di Bandung, Baharta, Pak, ya. Banyak kok buku-buku masyhuri diterbitkan, ya, termasuk tokoh-tokoh dari kaum tradisional, modernis diterbitkan. Ya. Tapi kita nggak bisa melacak jejaknya Baharta di mana. Ya. Padahal tadi disampaikan oleh Pak Hikmat, saya sepakat, ya, wajah peradaban itulah wajah orang itu yang diterbitkan. Dan yang menarik, ya, meminjam ungkapan Prof. Naki Palatas, ya, buku yang dilakukan oleh Pak Thohir adalah buku yang dynamic stabilism. Apa dynamic stabilism itu adalah? Pak Thohir bisa merenyahkan, ya, ungkapan-ungkapan yang berat, buku-buku yang berat, ya, buku-buku yang turos luar biasa, tapi elastis gitu, tanpa meninggalkan, ya, prinsip-prinsip, ya, Islam itu sendiri. Dan luar biasa, saya mengamati semua tokoh-tokoh. Saya selalu datang ke berbagai daerah. Semua orang-orang hebat. Ketika saya datang, Pak Thohir dan para guru-guru, ketika saya datang ke perpustakaannya, selalu ada buku penerbit dari pustaka Al-Kausar. Baik tokoh legend. Terakhir saya ke Ustadz Adnan di Sidoarjo, Jakarta, ya. Ya, Ustadz Adnan, rahimahullah, gurunya Ustadz Anuri. Saya datang, saya ke rumahnya beliau, lalu di atas itu ada perpustakaan, koleksinya begitu banyak pustaka Al-Kausar. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadi jari peradaban. Dan kalau kata Hamka, ya, umur Pak Thohir, ya, tentu ada masanya Pak Thohir, tapi umur amaliyah, ya, dan umur ilmiah Pak Thohir terus mengalir, dan ini menjadi kebangkitan peradaban Islam dan menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk negeri kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusadi, kami terus. Memang ada banyak sisi-sisi menarik yang ditulis oleh Pak Thohir. Karena ketika beliau berencana ingin menerbitkan autobiografi ini, saya termasuk yang diajak bicara. Saya bilang ke Pak Thohir, yang namanya autobiografi, belak-belakan aja Pak, tulis apa aja. Karena ini kan memori yang untold story gitu ya. Iya, betul. Kalau biasa-biasa aja orang nggak akan menarik. Kata Pak Thohir, kan ada tuh orang nulis buku judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Saya bilang itu menarik karena kontroversinya. Maka buku autobiografi Pak Thohir kalau mau menarik dan dibaca orang harus ada kontroversi dikit. Harus berani gitu, bla-bla. Dan ada memang yang sangat menarik dari kisah hidup Pak Thohir ketika berinteraksi dengan ayahnya yang saya baca juga banyak dapat pelajaran, ya. Di antaranya kisah ketika Pak Thohir kehilangan sendal jepit hitam. Jadi Pak Thohir dikasih sendal jepit baru sama ibunya warna hitam, berangkat ke masjid, selesai pulang dari masjid dia lihat sendalnya hilang, tinggal sendal yang buluk. Dipakailah sendal yang buluk pulang ke rumah. Ketika ke rumah menjelang Isya, beliau putar otak. Wah, kalau gitu nanti pas Isya saya akan tukar nih, cari yang baru lagi, yang bagus. Setelah sholat Isya kemudian
selesai dia ambil sendal yang bagus, yang buluk tadi ditinggal. Pulang ke rumah, lapor ke ayahnya. Saya kehilangan sendal yang bagus, ganti yang buluk. Isa nih, saya pilih lagi yang baik gitu, yang bagus. Kata ayahnya, Pak, kalau maghrib tadi malingnya cuma 1, Isa ini malingnya jadi 2 katanya. Langsung matanya ketakutan. Itu yang luar biasa. Termasuk tadi kedermawanannya, ada ungkapan ayahnya yang sangat menarik yang tentang kedermawanan itu. Beliau katakan uang itu kalau nggak keluar dari tangan dia akan keluar dari siku. Artinya kalau nggak kita infakkan pasti akan ada keluar dari jalanan ini. Paksa. Itu ungkapannya luar biasa. Kalau tidak keluar dari tangan, genggaman tangan kita, dia akan keluar dari sini. Kita beri plus lagi kepada para narasumber kita.